Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha biniyati anna Allah yursilu misla sawaba qiraatina ila arwahi abaina wa ajdadina ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat nakhussu khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama nakhussu khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala ayyam fa'ana bi ulumihim fid darain wa bi niyatin Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarham amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina ala hadhihi niyyah lihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati para guru asatidzah, Bapak hadirin pengurus serta jamaah Majelis Ta'lim Ramadan 1442 Hijriah Masjid Jami' Dia Urus Syaban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Rabu ini tanggal 9 Ramadan 1442 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmat-Nya sehingga kesemua itu kita sama-sama dapat kembali melaksanakan salat subuh berjamaah. Sebelum kita beranjak dari tempat ini, kita sisihkan waktu kita sejenak. Kita jauhkan diri kita dari segala macam kesibukan dunia. Hanya beberapa saat sambil menunggu terbitnya matahari, kita gunakan buat iktikaf sambil mengikuti pengajian. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kitab kita di halaman 36. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala at-taswiyatu bainal mutafadilati zulmun lil haqqi. Masih berkenaan dengan hak, tuntutan mereka sama rata. Dikatakan di sini at-taswiyatu bainal mutafadilat, oleh karena Allah Subhanahu wa taala ketentuan gitu, sunnatullah, ketentuan Allah pada makhluknya berbeda-beda gitu. Oleh karena ketentuan Allah pada makhluknya di dunia berbeda-beda, maka kalau kita ingin meratakan sesuatu yang berbeda-beda, berarti kita menzolimi kebenaran, berarti kita menyalahi fakta ya, fakta yang ada itu judulnya. Walam makana mantikul akli wa burhanul waqi'i yuqarrirani adamat tasawi bainal mutafadilat kanat ahkamut taswiyati bainaha ahkaman zolimatan. Tatkala akal sehat itu mantikul akli, ketika akal sehat, burhanul waqi, dan ketika fakta kenyataan, kedua-duanya yuqarrirani, kedua-duanya baik akal sehat atau fakta kenyataan, kedua-duanya mengakui tidak adanya persamaan antara yang berbeda-beda, maka
ahkamut taswiyah, maka kalau kita ingin menyamaratakan berarti itu adalah hukum yang zalim. Arti hukum yang zalim, hukum yang salah. Wa ta'silan lil haqqi wal adli. Wa ta'silan karena kita ngambil yang asal, yang benar dan yang adil. Jangan sampai kita zalim. Wali alla tuzayyana linnasi afkarut taswiyah bainal mutafadilat, agar supaya tidak dihiasi bagi manusia pemikiran-pemikiran yang menuntut persamaan antara yang berbeda-beda. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'anil Karim. Di dalam Al-Qur'an ada nusus, ada ayat-ayat zawata, adat, ayat-ayat yang banyak. Tubayinu adamat taswiyah, langsung ke halaman 37. Ayat-ayat yang banyak di dalam Al-Qur'an menerangkan tidak ada sama rata baina ta'ifatin minal mutafadilat, tidak ada persamaan antara kelompok-kelompok yang memang berbeda-beda. Fi hakikati amriha, menurut hakikatnya. Mana itu ayat-ayat Quran yang menerangkan tidak ada persamaan antara yang berbeda-beda. Pertama adalah firman Allah yang ada di dalam suratul Maidah ayat 100. Allah berfirman, Qul hal yastawil khabisu wat thayyibu. Ini berupa pertanyaan. Qul la yastawil, bukan pertanyaan, ini perintah gitu. Perintah Allah kepada Nabi untuk mengatakan, Qul, katakanlah wahai Muhammad, la yastawil khabisu wat thayyib, tidak sama antara yang buruk dan yang benar. Katakan, sampaikan kepada umatmu tidak sama antara yang buruk dan yang benar. Walau a'jabaka kasratul khabis, walaupun kamu itu kagum dengan banyaknya yang buruk gitu. Kan kalau mau dibandingin yang buruk sama yang baik, banyakan yang buruk gitu. Jadi yang tetap aja yang buruk itu buruk, yang baik itu baik. Walaupun yang buruk itu lebih banyak, janganlah kamu kagum terhadap yang buruk lantaran yang buruk itu lebih banyak daripada yang baik. Fattakullah ya ulil albab la'allakum tuflihun. Kemudian yang kedua, firman Allah dalam suratul Ra'd ayat 16. Qul, sama juga nih, Allah perintah Nabi Muhammad mengatakan, hal yastawil a'ma wal basir am hal tastawiz dzulumatu wan nur. Katakan wahai Muhammad kepada mereka itu, apakah sama yang a'ma dengan yang basir? Ya, makhluk yang melihat dan makhluk yang tidak dapat melihat. Jawab sendiri, ya. Ini Allah nggak ngajarin jawabannya, enggak. Orang punya akal udah langsung bisa menjawab ini. Hal tastawil dzulumatu wan nur, apakah sama yang gelap dan yang cahaya? Jawab sendiri, ya. Ayat ketiga dalam surat Zumar ayat 9. Kalau 39 itu bukan ayat itu nomor surat Zumar nomornya 39, ayatnya nomor 9. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, ya. Sama seperti tadi, perintah Allah pada Nabi Muhammad bertanya kepada umatnya, apakah sama orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu? Ya. Jawab sendiri. Innama yatazakkaru ulul albab. Hanya yang ingat adalah orang yang punya akal gitu. Artinya yang ingat, yang dapat menjawab orang yang punya akal. Ada lagi firman Allah yang keempat dalam surat Fatir ayat 19 sampai ayat 22 ini. Wa ma yastawil a'ma wal basiru walaz zulumatu walan nuru
walal dhillu walal haruru wa ma yastawil ahya'u walal amwat. Nah, ya. Innallaha yusmi'u man yasha wa ma anta bimusmi'im man fil kubur. Ya. Tidak sama antara makhluk Allah yang tidak melihat dan yang dapat melihat. Tidak sama yang gelap dan yang cahaya. Tidak sama al-dhil walal harur. Zil yang ada bayangan dan yang tidak ada bayangan. Tidak sama antara yang ahya dan yang amwat, yang hidup dan yang mati. Sesungguhnya Allah yusmi'u man yasha, Allah maha mendengar man yasha. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, kamu tidak dengar siksaan-siksaan yang diderita oleh orang-orang yang ada di dalam kubur. Kalau orang yang hidup dengar, semua orang pada beriman. Ayat yang kelima, bukan ayat yang kelima ini, menerangin ayat yang kelima. Apa nih? Walam makana tabdilu tabi'u lil amali al afdali minal mukallafin al mukhtarin huwal amrul ladzi yujibuhul haqqu wal adlu kana minal adli ayyufaddilallahul mujahidina fi sabilihi bi amwalihim wa anfusihim alal qaidin. Oleh karena tatkala, oleh karena at-tabdilu, oleh karena tabdil. Nah, artinya tabdil ini berbeda, jadi nggak sama. Oleh karena berbeda, at-tabi'u lil amalil afdalil mukallafin, oleh karena berbeda. Orang yang beramal, orang mukallaf al-mukhtarin. Mukallaf itu muslim akil balik. Al-mukhtarin yang melakukan amal atas kemauan sendiri. Oleh karena orang mukallaf yang melakukan perintah Allah dilakukannya dengan sempurna, maka dia itu dapat balasan berbeda dengan orang yang tidak melakukan amal. Itu yang dikatakan adil itu. Nah, kalau kita samaratakan orang yang beramal yang sempurna disamakan dengan orang yang tidak beramal, itu zalim. Orang yang beramal itu mukallaf, akil balik. Kan syaratnya amal akil balik. Mukhtar atas kemauan sendiri, nggak dipaksa. Nah, mereka itu dapat pahala beda dengan orang yang tidak beramal atau yang beramal tapi tidak sempurna. Itu yang benar itu. Wal amrul ladzi yujibul haq, itulah yang adil. Oleh karena itu kana minal adli, oleh karena itu keadilannya Allah, ayyufaddilallahul mujahidin. Allah melebihkan, Allah mengutamakan orang yang jihad fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Orang yang ikut jihad fisabilillah, ya, menyerahkan hartanya dan nyawanya, beda dengan orang yang al-qaidin, orang yang tidak ikut jihad. Qaidin kan orang yang duduk di rumah. Masa iya beda antara orang yang ikut jihad, mengorbankan harta dan nyawa sama dengan orang yang duduk di rumah nggak ikut jihad, ya. Tatkala Allah Ta'ala memberikan pahala beda, itulah yang namanya adil. Itu ada di dalam Quran Suratun Nisa ayat 95 sampai 96. Allah berfirman, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Tidak sama darajatnya, pahalanya di sisi Allah antara orang mukmin yang diam di rumah nggak ikut jihad tanpa sebab. Nah, ghairu ulid doror, kalau memang dia ada sebabnya, ya Allah Ta'ala kasih juga. Jadi nggak ada sebab, nggak ada udzur, nggak ikut jihad. Orang seperti itu tidak sama antara yang ikut jihad fisabilillah, membela agama Allah dengan harta dan nyawa. Oleh karena itu fadallallahul mujahidina bi amwalihim wa anfusihim alal qaidina darajatan, gitu. Maka Allah Ta'ala
memberikan kelebihan kepada hambanya yang ikut jihad dengan harta dan nyawa atas orang yang qaidin yang tidak ikut jihad. Tapi kalau memang dia nggak ikut jihad dengan sebab adanya uzur, ya tentu ini beda dengan yang tidak ikut jihad tanpa uzur. Kullan wa'adallahul husna, semua Allah janjikan akan al-husna, akan kebaikan surga. Kalau memang tidak ikut jihadnya karena uzur gitu. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Nah, kemudian Allah kuatkan lagi dengan firman berikutnya, Allah memberikan kelebihan kepada orang-orang yang ikut jihad atas orang yang tidak ikut jihad. Apa itu kelebihannya? Tidak lain adalah pahala yang sangat besar. Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah. Beberapa darajat. Darajat artinya darajat tingkatan-tingkatan. Karena surga pun bukan hanya satu tingkatan saja. Allah berikan maghfirah, Allah berikan rahmat. Kana Allahu ghafurur rahim. Ada lagi dalam surat Al-Hadid ayat 10. Kana minal adli, ya, termasuk keadilannya Allah, tidak menyamaratakan antara apa? Ayyufaddilallahu man anfaqa min qabli fathi Makkah man anfaqa min qabli fathi Makkah wa qatala alaman anfaqa min ba'dil fathi wa qatala. Keadilannya Allah, Allah mengutamakan tuh, Allah memberikan kelebihan terhadap sahabat-sahabat yang menginfakkan hartanya untuk jihad fisabilillah, antara mereka yang menginfakkan hartanya dan nyawanya sebelum Fathu Makkah dan orang yang menginfakkan harta dan mengorbankan nyawa sesudah Fathu Makkah. Beda, ya. Sebab sebelum Fathu Makkah perjuangan luar biasa, ditindas, ya. Karena yang berkuasa waktu itu adalah orang kafir. Beda dengan orang yang infak sesudah Fathu Makkah, ya. Itu padahal satu generasi beda, ya. Itulah namanya keadilan. Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman dalam suratul Hadid ayat 10. La yastawi minkum, tidak sama di antara kamu itu para sahabat. Man anfaqa min qablil fathi wa qatal, sahabat yang menginfakkan hartanya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memberikan semua hartanya untuk perjuangan Nabi qabla fathi Makkah. Wa qatal, dan ikut perang tuh melawan musuh-musuh Allah. Tidak sama orang yang sebelum Fathu Makkah. Sebab kalau udah Fathu Makkah, kota Makkah dan Jaziratul Arab udah dikuasai oleh kaum muslimin. Terjadi Fathu Makkah pada tahun 8 Hijriah. Ulaika a'zamu darajatan, mereka yang berjuang sebelum Fathu Makkah lebih besar darajatnya di sisi Allah. Nafkah mereka, apa? Infak mereka tentu lebih besar pahalanya daripada mereka yang menginfakkan ba'du, maksudnya ba'da Fathi Makkah, dan berperang sesudah Fathu Makkah. Kullu wa'adallahul husna, namun dua-duanya Allah Ta'ala menjanjikan akan al-husna, surga. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wa kana minal adli, diantara lagi keadilannya Allah, alla yusawiya Allahu azza wa jal bainal muslimina wal mujrimin. Allah tidak samaratakan antara orang muslim dengan orang mujrim. Masih ya sama orang muslimin dengan orang mujrimin. Orang mujrim artinya orang yang jahat. Surat Al-Qalam ayat 34 sampai 36. Innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sungguhnya
bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa di sisi Allah janjiin jannatin naim. Nah, kemudian Allah bertanya, apa naj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kami samaratakan antara hamba kami yang muslim dengan yang mujrimin? Ya, yang baik dengan yang jahat gitu. Tentu tidak. Malakum kaifa tahkumun. Ya. Malakum kaifa tahkumun. Ya, Allah tanya, malakum kaifa tahkumun. Kenapa kamu menganggap sama padahal tidak sama? Selesai. Kita lanjut ke halaman 39. Nah, ini belum dijelaskan apa saja yang sama gitu. Tadi kan semuanya itu keterangan mengenai yang tidak sama. Jadi enggak semuanya tidak ada yang sama gitu. Nah, kemarin kita katakan kalau yang diakui sama oleh Islam hanya beberapa saja, pengecualian. Nah, ini yang akan diterangin yang berikutnya, keterangan tentang apa saja kalau memang yang sama. Kalau yang sudah selesai itu yang tidak sama. Kebanyakan undang-undang Allah yang berlaku di atas muka bumi ini tidak sama. Adapun yang sama hanya beberapa saja. Mana itu yang sama gitu. Nazaratun haula waqi'it tasawi. Nazarat artinya nazarat, pandangan sekitar atau seputar yang memang disamakan gitu ya. Maksudnya contoh-contoh hal-hal yang memang disamakan oleh Allah. Amal umurul lati hiya mutasawiyatun fil waqi'i wa haqiqatil amri fal haqqu yaqdi bi wujubi taswiyah bainaha fil adapun perkara-perkara yang memang gitu, yang memang pada dasarnya atau pada kenyataannya harus sama. Nah, itu Allah sama ratakan. Nah, apa saja yang Allah Ta'ala sama ratakan. Jadi jangan dicampur aduk ya. Yang disamaratakan oleh Allah apa? Contoh satu, alif atau satu. Mana yang sama ini? An-nasu mutasawuna fi kaunihim makhluqina lillah. Nah, manusia sama rata pada apanya? Bukan pada sifatnya, pada asal kejadiannya dulu. Manusia itu sama pada apanya? Semuanya makhluk Allah gitulah ya. Semuanya makhluk Allah. Jangan ada yang mengaku, oh kalau kami ini makhluk Allah pilihan, kami ini anak Allah, kalau kamu itu binatang. Oh, nggak bisa. Kalau yang namanya manusia semuanya makhluk Allah nggak ada beda ya. Manusia semuanya sama rata makhluk Allah Azza wa Jalla. Mutasawuna fi ubudiyatihim lah. Oleh karena kita ini semua manusia anak Adam, maka kita sama diperintahkan oleh Allah mengabdi kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fahum mutasawuna baina yadayhi bihadzal jihad. Manusia itu sama di hadapan Allah dalam sudut ini, dalam sudut bahwa kita semuanya adalah makhluk Allah. Allah perintah kita ini semua mengabdi kepadanya, taat kepadanya. Satu, itu yang sama ya. Tetapi bukan artinya yang sama ini yang mau taat sama yang tidak taat itu sama, enggak ya. Yang taat nanti akan Allah Ta'ala masukkan ke surga, yang tidak taat Allah masukkan ke neraka. Jadi sudut yang sama ini adalah kita ini sama-sama makhluk Allah, sama-sama diberikan kewajiban oleh Allah. Adapun nanti apabila yang melakukan kewajiban dan yang tidak, nah itu lain lagi urusannya ya. Yang sama ini keadaan semua adalah makhluk Allah, tugasnya sama, mengabdi sama Allah. Dua, an-nasu mutasawuna fi haqqil haya. Nah, yang namanya manusia dan makhluk lain itu sama ya, fi haqqil haya, dalam hak untuk hidup ya.
ya, untuk hidup sama. Artinya tidak boleh seseorang menghilangkan nyawa orang lain. Semuanya itu ya punya hak untuk hidup. Illa iza kana minhum ma yaqdi ihdar adam, kecuali kalau ada di antara mereka yang memang harus dihabisin nyawanya gitu. Semuanya sama hak, punya hak untuk hidup. Artinya tidak boleh seseorang menghilangkan nyawa orang lain, sebab semuanya itu punya hak yang sama untuk mempertahankan hidup, kecuali mereka yang memang harus dilenyapkan di muka bumi ya. Seperti dia bunuh orang gitu ya. Nah kalau dia bunuh orang, masa dibiarkan dia hidup di dunia ya. Tuh, kecuali ini illa tuh idza kana minhum, kecuali di antara mereka ma yaqtadi ihdara dimaihim, kecuali di antara mereka yang memang seharusnya ya dihilangkan nyawa mereka. Dima itu bukannya darah, ya darah sama. Semuanya orang punya hak untuk tidak dilukai gitu. Nggak boleh kita melukai, menumpahkan darah saudara kita, kecuali bagi mereka yang memang harus dilukai karena dia melukai orang. Jadi kisos itu bukan hanya kisos nyawa ya, orang motong tangan orang, dia juga tangannya dipotong. Inzal qimatiha bi kufrin aw zulmin al-udwan, kecuali kalau ada manusia yang yang apa ini, yang Allah Ta'ala telah ciptakan ahsanal apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Semua manusia fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Selama dia itu ya beriman sama Allah, nah itu sama. Tidak boleh nyawanya dihilangkan, tidak boleh darahnya ditumpahin. Nah, kecuali bagi mereka yang Allah Ta'ala sudah muliakan, namun dia apa itu? Dia itu merendahkan dirinya sendiri dengan kekufuran, dengan kezaliman, dengan kejahatan. Nah, yang seperti itu tidak sama ya. Kalau memang dia bunuh orang, dia bunuh. Kalau melukai orang, dia harus dilukai. Kalau dia itu tidak beriman, murtad pun harus dihukum mati. Nah itulah hukumnya Allah. Yang keempat, apalagi yang sama nih, al aslu ya tusawin nas. Al aslu ya, al aslu tasawan nasu gitu, bihaqil amal. Menurut asal manusia itu sama rata punya hak untuk beramal, untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan ya. Semua orang berhak untuk dapat apa? Memenuhi kebutuhan hidup. Nah, itu namanya hak bekerja. Tidak boleh ya ada di antara kita yang pilih kasih ya. Semua punya hak untuk nyari nafkah. Ta'allum, semuanya orang berhak untuk dapat ilmu, belajar. Bahkan asabki liqtinami khairatid dunya wal akhirah. Semua manusia punya hak yang sama untuk mencari kebaikan dunia akhirat. Tidak boleh ada yang dihalang-halangi, semua sama rata. Artinya begini, fal adlu yakdi bi itahatil furos. Artinya menurut keadilan, berikan kesempatan kepada siapapun ya, al furos, kesempatan kepada siapapun dengan sama rata, dapat ya peluang untuk dia mencari kehidupan. Sama itu. Nggak ada yang kafir, nggak ada yang mukmin. Yang namanya manusia hidup kan perlu mencari kebutuhan. Tidak boleh ada yang dilarang, sama tuh. Summa yakunu likulli fardin bihasabi ma yuqaddimu min amal. Nah, kemudian nanti setelah dia berikan kesempatan untuk bekerja,
tentu hasil kerjaannya sesuai dengan kerjaannya, ya. Masa iya orang tukang pacul sama gajinya gitu dengan dokter kayak gitu ya. Kalau untuk diberikan hak bekerja sama. Namun apakah hasil tiap-tiap kan orang bekerja nggak sama gitu ya. Jadi ya kesempatan bekerja sama semua, tetapi nanti ya, likulli fardin bihasabi ma yuqaddim. Nah, tiap-tiap individu pendapatannya sesuai dengan pekerjaannya. Aujahdin sesuai dengan ya apa itu ya dengan kecapeannya. Au ayyi kasbin irodi, dengan segala sesuatu yang dia lakukan. Au sabqin fi ilmin, ya umpamanya dia itu lebih pekerjaannya lebih ya lebih menjurus kepada ilmu pengetahuan, itu tentu beda. Al khuluqin atau akhlak yang baik, au ra'yin atau pendapatnya bagus, au ikhlas. Tentu orang yang bekerja dengan ikhlas beda dengan orang yang kerja tanpa ikhlas. Yang kita maksud sama di sini memberikan kesempatan untuk sama-sama ya bekerja. Adapun hasil kerjaannya, nah itu sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Yang kelima, yang sama apalagi? Halaman 40 ya. An-nasu mutasawuna fi insaniyatihim bi'tibaril asli. Manusia sama, selama dia manusia sama dalam kemanusiaannya gitu. Karena memang asalnya kita manusia. Artinya apa? Id kulluhum auladu Adam. Semua manusia anak cucunya Nabi Adam. Kulluhum min turab. Mereka asalnya Nabi Adam asalnya dari tanah. Ya. Ini sebetulnya yang asalnya dari tanah bukannya Nabi Adam doang. Kita pun asalnya dari tanah. Cuman bedanya kalau Nabi Adam asal dari tanah langsung. Dari tanah langsung kun fayakun. Oh, dari tanah langsung Nabi Adam jadi manusia. Tapi kalau kita bertahap-tahap, asalnya dari tanah juga. Saya yakin 100% orang yang ada di masjid Dia Guru Syaban ya 100 tahun yang lalu asalnya dari tanah. 100 tahun yang lalu. Memang ada di sini ada orang yang umur 100 tahun. Semua yang ada di sini nih 100 tahun yang lalu kita masih tanah. Masih apa? Tanah. Kemudian apa? Kemudian tanah itu mengeluarkan dengan izin Allah, tanah itu menumbuhkan pohon. Pohon padi. Pohon padi karena kita makan beras. Ya, kalau di Arab tumbuh pohon korma karena orang Arab makan. Kemudian berasnya itu dimakan oleh bapak dan ibu kita. Kan berarti kita asal dari tanah. Beras, nasi. Nasi yang dimakan oleh bapak jadi air mani gitu. Ya, sperma. Nasi yang dimakan oleh ibu kita jadi zat telur. Ketemulah di rahim ibu kita. Maka positif ibu kita itu. 9 bulan berikutnya lahir kita. Nah, berasal dari mana itu? Cuman bertahap-tahap. Kalau Nabi Adam langsung dari tanah. Kita ini semuanya sama, berasal dari tanah. Kulluhum min turab. Kulluhum makhluquna lillah tuh. Semua makhluk Allah, hamba Allah. Kenapa? Karena yang jadiin tanah Allah, kemudian yang numbuhin ya pohon padi Allah, yang jadiin kita makhluk bernyawa pun Allah Ta'ala. Nah, oleh karena manusia sama, maka menurut keadilan di sini bukannya beda. Menurut keadilan justru harus sama juga. Sama apa nih? Bi adami tabdili irkin ala irkin, tidak boleh mengutamakan ya antara ras dengan ras ya. Ya. Jadi ada namanya arok, ada irik. Kalau arok itu keringat, kan tulisannya sama. Arok tuh keringat. Kalau irik, ya,
Genetik itu. Ya, ras asalnya itu. Oleh karena sama-sama kita berasal dari Nabi Adam dari tanah, tidak boleh seorang mengaku lebih afdol, ya. Apa itu? Ya, genetiknya itu lebih afdol daripada genetik lain, gitu. Ras. Ya. Ya. Oh ini berasal dari mata biru. Bangsawan. Nah, oh ini bangsawan, beda dengan orang biasa. Oh enggak, sama semua. Ya, enggak boleh dibeda-bedain antara ras dengan ras. Mata biru dengan lain mata biru. Kulit putih, ya. Kan ada, ya, yang nganggap kalau kulit putih beda dengan kulit hitam. Gitu. Nah, itu enggak bisa. Semua kena sama-sama berasal dari tanah. Tidak boleh beda-bedain antara kaum sama kaum, antara laun sama laun itu, ya. Kulit putih, kulit hitam, kulit kuning gitu, nggak bisa sama semua rata. Atau ahlu lisan ala ahli lisan, atau bahasa. Karena kita ini bahasanya Inggris, lebih utama dari orang yang berbahasanya bukan bahasa Inggris. Kagak sama. Au min ajli a'raqihim, nah sama itu. A'raq itu tadi dari ras, akwam, kaum, alwan, nah, ya. Atau alsinah, atau dilihat dari sudut bahasa, sama semua manusia. Nah itu yang sama itu. 6. Hakaza. Nah yang terakhir hakaza, kullu qadiyatin yakunul haqqu. Jadi kesimpulannya yang sama itu apa yang sama? Yang sama itu kesimpulannya adalah setiap perkara yang al-haqqu fiha mutasawwin, yang memang hak itu mesti disamaratakan. Menurut hak mesti disamaratakan. Nah inilah yang harus sama. Wa kullu tafadulin ala ghairi asas minal haqqil wal waqi' bima fahimin nas bahwa zulmun ijtima'i. Nah oleh karena itu setiap, ya, yang memang tidak sama, setiap yang memang tidak sama tetapi tidak didasari atas hak. Nah kalau kita beda-bedain yang tidak didasari atas hak ini, maka itu kezaliman, ya. Nah, yang kita sama ratakan itu yang sudah kita sebut tadi. Selain itu kalau tidak disamaratakan, ya, nah, selain itu gitu, selain yang memang tidak mesti disamaratakan berarti itu tidak, pemahaman itu adalah salah, keliru. Bahasa Arabnya kalau salah itu zulmun ijtima'i. Contoh, kama fahimit tafadhulit tabaqi allazi yaz'umut tabaqiyun annahu yuras. Seperti pemahaman, ya, beda antara kasta dengan kasta. Nah itu salah, ya. Karena manusia tadi asalnya Nabi Adam, tidak ada beda antara kasta dengan kasta. Ada kasta apa itu? Ada Brahma, oh, ada ini, ada itu. Oh, ini kastanya bangsawan. Wah, ini kastanya orang biasa. Enggak ada ini. Itu tobaki artinya apa tadi? Kasta-kasta. Annahu yuros, ya, bahwa dia dapat warisan. Kalau yang kastanya ini nggak dapat warisan, nah itu kezaliman namanya itu, ya. Seperti mana contohnya tadi udah diterangin, ya. Kama fahimit tafadul ala asasil irki awil laun awil lisan. Seperti, ya, pemahaman tentang beda-beda yang didasari atas ras atau warna atau bahasa, itu nggak ada. Amma idza kana al-waqi'u mutafadilan fal adlu yibut tabdil. Nah, adapun kalau memang tadi yang ada 6 tadi, adapun yang memang faktanya mesti berbeda, ya. Fal adlu yujibut tabdil, ya. Justru kalau yang memang harusnya berbeda, keadilan itu harus dibedakan. Seperti mana contoh yang kemarin itu? Seperti az-zakat. Orang yang pintar, nah tentu tidak sama dengan orang yang bodoh. Makanya
Anak ada yang naik kelas, ada yang apa? Nggak naik kelas, maksudnya semuanya naik kelas. Yang naik pun nilainya beda-beda. Ada yang nilainya sekian, ya sekian. Nah itu yang tidak bisa disamakan. Al-jamal, apa jamal? Yang indah sama yang buruk, gitu ya. Yang indah tidak sama sama yang buruk. Al-quwah, yang kuat tidak sama sama yang lemah. Husnul khuluq al-fitri awil muktasab, orang yang akhlaknya baik, ada akhlak baik fitri, ada akhlak baik muktasab. Kalau yang fitri yang sudah memang pembawaannya akhlaknya baik. Kalau muktasab yang tadinya akhlaknya buruk, kemudian karena dia belajar akhirnya akhlaknya jadi baik. Nah itu nggak sama dengan memang orang yang akhlaknya buruk, ya. Dan lain-lain mimma la hasralahu yang tidak bisa kita hitung. Fal Islam yaqumu fil huquq ala mabda'i. Nah sekali lagi Islam itu didasari atas keadilan. Jadi keadilan ada yang keadilannya memang mesti tidak sama, ada yang memang keadilan itu mesti sama gitu ya. Sekali lagi keadilan menurut Islam ada yang memang tidak mesti disamakan. Itu namanya adil. Seperti tadi orang bodoh beda dengan orang pintar. Nah itu adil. Tetapi ada juga yang memang mesti disamaratakan tuh ya. Itu juga keadilan. Jadi yang dikatakan keadilan itu sama rata, dipukul habis semua sama rata, itu enggak benar itu ya. Wa fi bayanil waqi' yaqumu ala ma huwal haqqu fi waqi'il hal la ala tasawi mutlaqan. Ya. Jadi bukan didasari atas semua sama, enggak. Ada yang disamaratakan dan ada yang memang tidak sama rata. Walau kanal waqi'u mutafadilan, walaupun ya keadaannya memang berbeda-beda. Fala yumkinu ayyusawiyan naqisu al-kamila, tidak mungkin sama antara yang kurang dengan yang sempurna. Wala ayyastawiyal haqqu wal batil, ya, tidak sama yang hak dan yang batil. Walal ilmu walal jahil, orang yang alim dan orang yang bodoh. Nah, ya. Nah ini ketika tidak disamaratakan, itulah yang namanya adil ya. La yumkinu ayatasawi ya. Ayatasawi az-zahabu wat taqwal qasdir, tidak sama antara emas dengan apa itu? Ya. Dengan logam lain. Walal misku walal jir, tidak sama antara minyak misik dengan apa jir ya. Apa ini jir ya? Yang baunya ya tidak sedap. La zulumat walal nur, la zil walal harur, walal tayyib wal khabis, enggak sama itu. Seperti yang sudah diterangkan tadi, walal ahya walal amwat, enggak sama antara yang hidup dan yang mati. Walal ladzina amanu wa amilus shalihat, enggak sama orang yang beriman beramal soleh dengan orang yang kafir dan orang yang beramal buruk. Nah, oleh karena itu al-adlu, sekali lagi keadilan apa itu? I'ta, dalam sesuatu yang memang wakilnya kenyataannya enggak sama, adil itu bukan sama. Saya ulangi, di dalam perkara yang memang faktanya tidak sama, maka adil itu harus tidak sama. Nah, adilnya itu gimana? I'ta'u kulli dzi haqqin haqqa, i'ta'u kulli dzi haqqin ya, i'ta'u kulli dzi haqqin haqqun gitu ya, memberikan tiap-tiap yang punya hak akan haknya, bimikdari haqihi, seukuran haknya. Itulah yang diadil, bukan sama rata gitu ya. Jadi yang kenyataannya memang tidak sama, yang adil itu apa? Yang adil memberikan ya tiap-tiap yang punya hak seukuran dengan haknya gitu ya. Itu namanya adil. Tetapi kalau umpamanya kita kasih ya sesama rata, nah itu zalim ya. Amal musawah adapun kita sama ratakan, faqat taqtadi,
i'ta'a dzal haqqi aksar min haqqi. Kalau kita sama ratakan, bisa jadi kita memberikan orang yang punya hak lebih banyak daripada hak yang harus dia terima. Kalau sama ratakan, bisa juga terjadi kita mengurangi hak atas hak orang lain tuh kalau kita sama ratakan pada fakta yang memang tidak sama. Itu tidak boleh kita sama ratakan. Nah, kalau memang kita sama ratakan berarti hadza jaurun wa zulmun wa mukhalafatun limabda'il ad. Kalau memang faktanya memang tidak sama, kita sama ratakan, ya, yang memang tidak boleh disamaratakan kita sama ratakan, berarti itu adalah kezaliman, ya. Itu bertentangan dengan undang-undang keadilan. Nah, jadi kesimpulannya, ya, yang kita sama ratakan itu hanya sedikit, ya. Yang umumnya tidak boleh kita sama ratakan. Nah, sebagai penutup, nah, halaman 42 nih. Ini penutup nih. Jadi kita ulangi lagi syi'aro, nah, ya, al-hurriyah wal musawah, kan udah 2 pembahasan. Yang pertama tentang, ya, apa itu kebebasan, ya. Kebebasan dari segala macam. Nah, ya. Kemudian yang kedua apa? Menyemaratakan. Kedua-duanya syiar. Apa itu syiar? Simbol-simbol yang dibuat oleh orang Yahudi itu, sinaatun Yahudiyah, ya. Satu simpulan ini, laqad sabata annal hurriyata wal musawah min syi'aratin. Udah kita katakan kemarin bahwasanya menuntut kebebasan dari segala hal, menuntut persamaan dari segala macam, itu adalah syiar Masoniyah. Jadi Mason nama Yahudi, Mason ini Zionis, salah satu organisasi Yahudi terbesar, namanya Masoniyah. Ya, kalau bahasa kitanya Zionisme Yahudi. Wahya Masoniyah tuh, Zionisme itu apa itu Zionis? Munazzamatun zatu qiyadatin Yahudiyah, organisasi dipimpin oleh orang Yahudi. Itu namanya Zionis, ya. Waqad arrafal mustasrikul Hulandi Duzi, ada orientalis Belanda, berasal dari Belanda, namanya Duzi, ya. Dia punya al-mausu'ah, apa itu, ensiklopedia. Apa itu bahasa Inggris? Ensiklopedia. Apa artinya Zioni? Itu Zionis. Kata Duzi, Zionis itu adalah sini bita'rifin mujaz, dengan definisi yang singkat. Zionisme itu apa? Jumhurun kabirun tuh min mazahiba mukhtalifah ya'maluna li ghayatin wahidah. Jumhur, artinya jumhur tuh kalau bahasa Inggrisnya people, people gitu bacanya tuh, people bacanya people itu people, bahasa Inggris, ya. Jadi ini aneh, ya. Orang nganggap bahasa Inggris lebih mudah dari bahasa Arab. Itu juga itu isu-isu yang nggak benar, supaya kita jangan bahasa Arab. Itu bahasa Arab jauh lebih mudah daripada bahasa Inggris. Coba bahasa Arab, tulisannya sama, bacanya sama, ya. Oh, bahasa Inggris tulisannya people, bacanya apa? People. Itu dibohongin ente. Lu yang gampang bahasa Arab, bahasa Inggris. Ada gerasi, bacanya gerogre, ya. Ada aki, itu baca tulisannya aku, bacanya apa? Aki. Ini bohongin ente. Justru bahasa Arab yang gampang, bukan bahasa Inggris. Masa kita semua bahasa Inggris semua, bohongin kita supaya kita nggak memahami bahasa Al-Quran gitu. Itu ditipu, ya. Sukses, bacaannya apa? Tulisannya sukses. Jadi enggak semuanya U dibaca A, ya. Ada USA dibaca U, USA, ya.
ada student ya, study. Masya Allah, itu aja udah rumit banget itu. Kena semangat bahasa Inggris akhirnya bisa juga, tapi bahasa Arab kena nggak dipelajari nggak bisa. Tanggung dikit walaupun udah bel nggak apa-apa. Jadi apa itu Masuni? Itu Zionis, kata Duzi, orientalis Belanda Duzi dalam ensiklopedianya. Yahudi itu apa Zionis adalah jumhur kafir. Artinya orang-orang Yahudi ya bekerja dengan tujuan yang satu. Apa itu bekerja? I'adatul haikal, mengembalikan ya istana Nabi Sulaiman. Ya. Jadi kata mereka istana Nabi Masjidil Aqsa itu dibangun di atas puing-puing istana istana Solomon. Bukannya Sulaiman, Solomon. Makanya Masjidil Aqsa mesti dibongkar. Jadi mereka itu ingin bikin, kalau kita ini apa itu MPR DPR tuh tempatnya apa namanya? Yang di Senayan itu apa namanya? Ya, gedung. Oh. Jadi orang Yahudi ingin membuat gedung MPR DPR ya. MPR DPR Yahudi untuk seluruh dunia. Di mana mau dibangun? Ya, mau mengembalikan istana Nabi Sulaiman. Karena menurut mereka bahwa bangsa Yahudi itu pengikut Nabi David dan Nabi Sulaiman. Karena istananya itu dibangun di atas Masjidil Aqsa, menurut mereka dibangun di atas Nabi Sulaiman, maka Masjidil Aqsa mesti diapain? Dirombak. Nah, kemudian di situ mau dibangun apa itu tadi? Gedung MPR DPR-nya Yahudi seluruh dunia. Tuh hai kalian. Itulah tujuan utama daripada Zionis. Nah, ya. Iz huwa ramzu daulati Israel. Nah, oleh karena itu sekarang mereka lagi gali Masjidil Aqsa itu dibikin terowongan di bawah. Ya, untung mereka nggak nemuin. Kan istana Nabi Sulaiman itu terbuat dari mutiara gitu, dari emas. Saat mereka itu bikin terowongan di bawah Masjidil Aqsa kagak ditemuin. Untung seandainya ditemuin ya, pokoknya ada ditemuin emas gitu atau ditemuin ya. Pengakuan mereka itu berarti ada dalilnya. Untung kagak, sehingga sampai sekarang mereka nggak berani ngebongkar Masjidil Aqsa. Itulah Sohyuni Ramzu Daulat Israel. Itulah lambang negara Israel, maksud haikal ya. Jadi istana Nabi Sulaiman adalah lambangnya. Kalau kita ini kan gedung MPR DPR itu lambang. Oleh karena itu dijagain itu MPR DPR, jangan sampai ada kawatnya berapa lapis itu. Dua, kesimpulan ini. Sabata an-Nasaurah Pransia, bahwa revolusi Prancis yang kemarin sudah kita katakan tidak lain adalah ya, apa itu? Yang menciptakan siapa itu adalah Yahudi. Karena didasari atas tiga dasar ya, segitiga, yaitu apa? Al-hurriyah wal musawah al-ikha, itu ya. Tiga. Nah, ada di dalam protokolat. Ini udah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ada buku namanya Protokolat Hukama Sohyun. Apa? Jadi orang Yahudi ya, rapat itu. Meeting ya. Meeting ya. Orang Yahudi ya rapat di bawah pimpinan Yahudi namanya Herzl. Siapa namanya? Yahudi Herzl. Rapat bagaimana cara menghancurkan umat manusia. Rapatnya itu. Hasil keputusan rapat dibukukan. Bukunya itu namanya Protokolat Hukama Sohyun ya. Keputusan-keputusan yang diambil oleh cendikiawan Yahudi. Di antara butir-butir rapat ini dia bunyinya begini. Mereka itu ngaku sendiri kalau simbol-simbol apa tuh tadi
kemerdekaan dan persamaan itu adalah kita yang buat ya, untuk menghancurkan alam semesta supaya orang-orang lain selain Yahudi hancur, cuman kita yang menguasai dunia gitu. Di dalam Protokolat Hukama Sohyin begini bunyinya. Laqad kunna qadiman awwaluman hatapak tuh, kitalah yang mencetuskan gitu ya. Al-hurriyah wal musawah wal hiqaq itu sebelum terjadi revolusi Prancis. Wa qadin wa man pakat hadhil kalimatu turaddiduha babghawat jahilah. Terus menerus ini tiga lambang ini didengung-dengungkan oleh siapa itu? Babghawat itu artinya ada burung yang bisa ngomong tapi dia itu sendiri nggak ngerti itu omongan, namanya apaan? Beo. Nah kita ini dianggap burung beo, ya. Padahal itu yang nyiptain Yahudi, kita ikut-ikut, ya. Kan orang Islam menuntut kemerdekaan, menuntut persamaan itu, ya. Itu dianggap kita ini seperti apa? Burung beo gitu, orang yang tidak punya akal. Padahal kita yang ciptakan, akhirnya yang apa itu? Yang apa mendengang-dengungkan adalah burung-burung beo. Kita ini dianggap seperti burung beo. Kenapa dianggap seperti burung beo? Karena kita nggak ngerti kalau lambang-lambang itu padahal tujuannya ingin menghancurkan kita, tetapi kita sendiri yang apa itu? Yang menggunakan. Nah, berarti kan kita ini bagaikan apa burung? Nah, itulah. Itu terdapat di dalam Protokolat Hukama Sohyin ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa apa itu tadi yang udah kita bahas, al-hurriyah, tuntutan bebas dari segala macam ya iketan gitu, dan penyemarataan tidak lain adalah ciptaan Yahudi. Siapa yang mengatakan? Mereka itu sendiri yang mengatakan. Di mana? Di dalam kitab yang namanya tadi Protokolat Hukama Sohyin. Jadi kita hanya tinggal memetik hasil, kata orang Yahudi. Padahal itu yang nyiptain kita. Kemudian yang apa tuh ya? Yang menuntut adalah burung-burung beo. Ya, kita dianggap seperti apa? Burung-burung beo. Nah, ini saja. Ini sudah selesai. Sisanya itu tinggal. Ini kan judulnya ini Ajwibatul Asilah. Nah, tinggal nanti jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan kepada kita. Bagaimana jawabannya, insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajian kita yang akan datang. Baik. Ya. Ya. Yang harus disamakan masalah tadi rasa-rasanya nggak ada yang mereka jalankan. Yang harus disamaratakan itu hal itu poin utama aja nih. Kita semua makhluk Allah, tapi mereka kan punya anak Allah. Nah, saya itu sebenarnya sebelum ada Zionis pun Yahudi itu apakah sudah seperti itu watak? Ya. Baik. Sebelum itu emang Yahudi seperti itu ya. Jadi ya, Yahudi ini kan artinya orang kafir gitulah. Yahudi adalah umat yang kafir sama Nabi Musa, gitulah Yahudi namanya. Nah, kalau yang beriman nggak dikatakan apa? Ya, Yahudi. Jadi yang kafir itulah Yahudi. Sama seperti ya An-Nasara adalah orang yang kafir dengan Nabi Isa. Kalau mereka itu beriman dengan Nabi Isa nggak dikatakan apa? Nasara ya. Yang Yahudi yang tidak beriman sama Nabi Musa. Jadi yang menyimpang dari ajaran Nabi Musa. Baik. Kalaupun kita tutup dengan zikrul tauhid, mari sama-sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah SWT berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.